Halo, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Adrian Rusanda Manorung, PKO 2A, NIM 2005 135417. Di video kali ini, saya akan melanjutkan video lanjutan dari part pertama, yaitu video part kedua tentang pakaian Melayu. Pakaian merupakan simbol budaya yang menandakan perkembangan, akulturasi, kekhasan budaya tertentu. Pakaian dapat pula menjadi penanda bagi pemikiran masyarakat, termasuk pakaian tradisional masyarakat Melayu Riau. Pakaian tradisional Riau terdiri atas pakaian harian dan pakaian resmi atau pakaian adat. Masyarakat Melayu Riau masih memegang adat dengan teguh. Pengaruh adat terasa dalam sikap perilaku sebagian besar di masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau pedalaman. Adat Melayu Riau adalah adat yang bersendikan syariat Islam. Islam dan adat Melayu saling mempengaruhi yang kemudian membentuk satu budaya baru, yang salah satunya tercermin dalam pakaian yang dikenakan. Yang pertama ada jenis-jenis pakaian Melayu Riau. 1. Pakaian harian. Pakaian harian adalah pakaian yang dikenakan ketika melakukan kegiatan sehari-hari. Berdasarkan kelompok pemakai, pakaian harian dapat dibedakan menjadi pakaian anak-anak, pakaian dewasa, dan pakaian orang tua atau setengah baya. A. Pakaian anak-anak. Pakaian anak-anak, pakaian anak laki-laki masih kecil disebut baju monyet. Setelah beranjak besar, anak laki-laki memakai baju teluk belanga atau baju cekak musang. Terkadang juga memakai celana setengah atau bawah lutut, kopiah, dan tutup kepala dari kain segi empat. B. Pakaian dewasa. Pakaian anak laki-laki yang telah dewasa disebut baju kurung, cekak musang yang dilengkapi dengan kain samping berupa sarung perekat dan kopiah atau ikat kepala. Sedangkan untuk perempuan memakai baju kurung labuh, baju kebaya pendek, dan baju kurung tulang belut. Baju ini dipadukan dengan kain sarung batik dan penutupnya, dan penutup kepala berupa selendang atau tudung lingkup. Perempuan yang melakukan kegiatan di ladang atau sawah biasanya memakai tutup kepala berupa selendang atau yang kain belacu yang dinamakan tengkulu. C. Pakaian orang tua. Pakaian untuk perempuan tua setengah baya ada berbagai macam, seperti baju kurung teluk belanga, kebaya labo, dan baju kebaya pendek yang biasa dipakai untuk pergi ke ladang. Kerudung untuk menutup kepala berupa selendang segi empat yang dibentuk segitiga sehingga menyerupai jilbab. Sedangkan untuk laki-laki, orang tua dan setengah baya memakai baju kurung teluk belanga atau baju kurung cekak musang. Bahan pakaian ini adalah kain katun atau kain lejo. Baju ini agak longgar sehingga nyaman dipakai. 2. Pakaian resmi. Pada zaman dahulu, pakaian resmi dipakai ketika menghadiri pertemuan resmi yang diadakan oleh kerajaan. Sedangkan di masa sekarang, pakaian resmi dikenakan dalam berbagai acara pemerintahan. Pakaian resmi untuk laki-laki adalah baju kurung, cekak musang, lengkap dengan kopiah, kain samping yang terbuat dari kain tenun siak, Indragiri, Daik, dan daerah Riau lainnya. Bahan baju kurung cekak musang berupa kain sutra, kain satin, atau kain berkualitas tinggi lainnya. Sebagai perlengkapannya antara lain kopiah dan kain samping. Bahan untuk kain adalah bahan yang terpilih seperti kain songket dan kain tenun lainnya. Sistem memakai kain samping ini ada dua macam, yaitu ikat dagang dalam, ikat dagang luar. Pakaian resmi untuk perempuan dewasa adalah baju Melayu, kebaya labuh, dan baju kurung cekak musang. Dan bahan untuk membuat kedua baju ini adalah kain songket atau kain terpilih lainnya seperti tenun siak, tenun Indragiri, tenun Terengganu, dan lain-lain. 3. Pakaian upacara adat. Upacara yang pada zaman dahulu diadakan oleh pihak kerajaan yang ada di Riau, kini dilanjutkan oleh Lembaga Adat Melayu Riau atau pemerintah daerah. Beberapa upacara tersebut seperti upacara penobatan raja, upacara pelantikan, upacara penyambutan tamu,
upacara penerimaan anugerah, dan lain sebagainya. Pakaian tradisional yang dipakai pada saat upacara adat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pakaian untuk perempuan dan pakaian untuk laki-laki. Pakaian upacara untuk perempuan yang masih gadis berbeda dengan pakaian yang perempuan penikah. Jenis-jenis pakaian yang dipakai untuk perempuan tua adalah baju kurung tulang belut. Sedangkan untuk perempuan setengah baya dan gadis adalah baju kebaya laboh, cekak musang berwarna hitam yang terbuat dari bahan sutra. 4. Pakaian upacara perkawinan. Baju pengantin laki-laki Melayu adalah baju kurung cekak musang atau baju kurung teluk belanga. Untuk daerah Limo, Koto, Kampar, baju pengantin laki-laki berbentuk jubah yang terbuat dari kain bludru. Baju kurung teluk belanga terbuat dari bahan tenunan Siak, Indragiri, Dayak maupun Terengganu dan dengan warna merah, biru, kuning, dan hitam. Selain baju kurung cekak musang, pakaian pengantin laki-laki adalah kain samping motif yang serupa dengan celana dan baju. Distar berbentuk mahkota dipakai di kepala sebagai warna kuning di bahu. Rantai panjang berbelit 2 dikalung di leher. Canggai yang dipakai di kelingking, sepatu runcing di bagian depan, dan keris hulu burung serindit pendek yang diselipkan di sebelah kiri. B. Fungsi pakaian Melayu Riau. 1. Fungsi budaya. Pakaian tradisional. 1. Fungsi budaya. Pakaian tradisional dapat menjadi ciri kebudayaan tertentu dalam suatu masyarakat. Secara umum, fungsi pakaian untuk menutup tubuh. Namun, kemudian muncul berbagai aksesori dan ciri khas yang membedakan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Di masyarakat Riau, pakaian menjadi simbol yang dipakai dalam pelaksanaan upacara atau dalam acara-acara tertentu. Setiap upacara mempunyai jenis pakaian yang berbeda, yaitu tentu saja berbeda dengan pakaian yang dikenakan sehari-hari. 2. Fungsi estetik. Estetik busana Melayu Riau muncul dalam berbagai bentuk hiasan yang terdapat dalam pakaian tersebut. Selain berbagai hiasan, warna-warna dalam pakaian tradisional Riau mengandung makna tertentu. Misalnya, warna kuning mengandung arti kekuasaan. Pakaian dengan warna seperti ini biasanya diperuntukkan bagi sultan atau raja. Warna hitam mengandung makna keberanian. Pakaian dengan warna seperti ini biasanya dipakai oleh para hulu balang dan para petarung yang melambangkan ketakasan mereka. 3. Fungsi religius. Pakaian tradisional daerah Riau mengandung makna dan berfungsi keagamaan. Pengaruh Islam dalam tata cara berpakaian sedikit banyak berpengaruh pada pakaian di daerah Riau, di mana fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat. Hal ini dapat kita lihat pakaian perempuan yang berbentuk baju, kerudung, dan menutupi hampir semua anggota tubuhnya. 4. Fungsi sosial. Pakaian tradisional Riau mengandung makna dan berfungsi secara sosial. Pakaian tradisional Riau yang dipakai masyarakat baik yang berasal dari golongan bangsawan maupun masyarakat biasa adalah sama, yaitu baju kurung. Perbedaannya hanya terletak pada bahan dan warna yang dipilih. Dikarenakan dalam tradisi masyarakat Riau, warna pakaian mempunyai lambang makna tertentu. 5. Fungsi simbolik. Pakaian tradisional mempunyai makna simbol tertentu yang dapat diterka lebih dahulu mengatai maknanya. Nilai-nilai simbolik yang terkait adalah pakaian tradisional, perhiasan serta kelengkapannya dalam upacara-upacara tradisional. C. Nilai yang terkandung dalam pakaian Melayu Riau. 1. Nilai tradisi. Busana yang dikenakan dalam suatu upacara adat telah menjadi tradisi selama bertahun-tahun. Hal ini menjadi ciri khas dan keunikan sebuah masyarakat. Dari busana adat yang dikenakan, maka dapat dipelajari mengenai tradisi masyarakat yang bersangkutan. 2. Nilai pelestarian budaya. Pakaian merupakan salah satu produk kebudayaan modern yang semakin hari semakin berkembang. Pakaian adat yang saat ini banyak dipakai masyarakat Melayu Riau merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan. Melestarikan busana tradisional tersebut sama artinya dengan melestarikan kekayaan budaya Melayu. 3.
Nilai sosial. Pakaian menjadi simbol tertentu yang menjadi penanda status seseorang. Selain itu, lewat nilai yang dikandung, pakaian Melayu juga bermakna sebagai media untuk menyatukan masyarakat. Nilai-nilai sosial itu muncul karena dalam pakaian tradisional tersebut tersemat makna-makna tertentu dinilai dan ditafsirkan oleh masyarakat. Baik, sekian dari video part kedua, yaitu pakaian Melayu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.